Ada satu pabrikan motor asal Jepang yang sangat mendominasi di sektor penjualan di Indonesia. Mau motor matic ataupun sport 150cc, motor pabrikan ini selalu memiliki penjualan terbanyak daripada kompetitornya. Pabrikan apa itu? Ya, tentu aja itu adalah Honda yang di bawah AHM. Namun dengan penjualan yang sangat banyak ini dan hampir semua orang setidaknya memiliki satu motor Honda, tapi entah kenapa Honda saat ini seperti diberitakan banyak negatifnya daripada plusnya. Ya walaupun memang ada fakta terkait rangka ESAF yang osteoporosis, tapi sebelum dan sesudah ESAF pun, motor keluaran Honda memang selalu dicari-cari kelemahan dan kesalahannya. Pertanyaannya, kenapa Honda banyak yang benci, padahal produsen ini paling laku dan motornya paling banyak digunakan? Untuk alasan kenapa motor Honda sangat digemari di Indonesia tentu aja karena Honda sudah ada sejak lama di Indonesia. Kalau saya nggak salah baca sih udah ada dari tahun 1971 di Indonesia di bawah PT Federal Motor dengan mengeluarkan motor S90Z yang masih CKD yang berarti komponennya masih diimpor langsung dari Jepang. Pada penjualan motor ini, Honda di bawah Federal Motor langsung berhasil menjual 1.500 unit. Lalu setelah kesuksesan tersebut, perjalanan motor Honda sejak saat itu terus berkembang dan beberapa produk mendapatkan status legenda dari masyarakat, salah satunya Honda C70 atau yang dikenal dengan nama Super Cup. Kenapa motor ini menjadi legenda? Ya karena Super Cup adalah motor yang bisa merubah dunia, bukan di Indonesia aja. Karena motor ini bisa dibilang motor bebek pertama yang harganya terjangkau, memiliki tenaga yang mumpuni, dan yang pasti irit bahan bakar. Kemudian setelah kesuksesan Super Cup, Honda menghentikan produksi C70 pada 1986 dan langsung mengganti motor ini dengan motor bebek legendaris lainnya yaitu Astrea Grand. Setelah Astrea Grand muncul, nama Honda semakin meroket. Dan karena ini motor cukup bandel yang berarti motor ini mampu melibas trek sulit di daerah pedalaman pedesaan, motor ini menjadi favorit masyarakat. Bahkan nih, saking favoritnya dan mungkin menjadi motor satu-satunya di daerah tersebut, di beberapa daerah menyebut sepeda motor dengan Honda. Sangat luar biasa kan cinta masyarakat dengan merek satu ini, sampai-sampai dibuat menjadi sebuah suku kata. Kemudian di negeri kita ini sayangnya sempat terjadi krisis moneter di tahun 97 sampai 98 yang mana semua orang kesulitan ekonomi dan salah satunya PT Federal Motor yang mana untuk bertahan hidup PT Federal Motor harus memecah sahamnya dan mencari pembeli untuk mempertahankan perusahaannya yang pada akhirnya Honda Jepang membeli sebagian saham PT Federal Motor. Dengan demikian, kepemilikan PT Federal Motor ini menjadi 50% milik Indonesia, 50% milik Jepang. Dengan akuisisi ini akhirnya pada tahun 2001 PT Federal berubah nama menjadi PT Astra Honda Motor. Jadi ketika motor Honda di Indonesia sudah di bawah AHM, seharusnya motor ini memiliki kualitas yang lebih baik dong. Karena secara harfiah perusahaan ini dipantau oleh Honda Jepang langsung. Ya memang sih setelah akuisisi ini motor-motor dari AHM memiliki kualitas yang sama baiknya seperti sebelumnya. Namun semakin berkembangnya AHM, akhirnya AHM memiliki pabrik perakitan motor sendiri di Indonesia. Nah, di sini nih masalah baru dimulai. BTW di sini saya tidak bermaksud untuk menjelekkan suatu brand khususnya Honda, tapi di sini kita sharing pengalaman dan juga menjawab pertanyaan kenapa banyak yang seakan-akan membenci Honda. Masalah yang pertama setelah perakitan di Indonesia adalah kualitas motor Honda seakan-akan menurun. Yang dimaksud menurun di sini bukanlah dari segi mesin, melainkan finishing dan material bodi. Kita ambil contoh satu part bodi yang paling jelek dan paling rapuh dari produk Honda sepanjang sejarah, yaitu Honda Supra, hampir di semua generasi yang memiliki kepala getar. Buat kalian yang memiliki motor Honda Supra tapi palanya nggak getar, maka kalian adalah legend. Karena hampir tidak mungkin motor Honda Supra palanya anteng-anteng aja, minimal getar halus. Sebenarnya siapa yang salah, motornya atau customernya? Yang salah sebenarnya jalanan Indonesia yang banyak berlubang, ditambah dengan material yang kurang bagus juga, membuat kepala motor ini rawan getar. Tapi ini fakta sih, bukan ngejelek-jelekin, karena hampir semua udah tahu fakta ini. Kemudian yang kedua rangka ESAF. Ya udahlah ya, nggak usah dibahas yang ini. Semua juga udah pada tahu kok. Kalau ini fakta, bukan ngejelek-jelekin, layaknya Supra pala getar. Terus yang ngejelek-jelekin apa dong? Yang kayak gini nih. Situasi jalur puncak Bogor, speednya pada jebol, panasan, nggak jalan sama sekali.
Saat browsing-browsing, nemu berita kayak gini. Sebenarnya udah ada beberapa minggu lalu sih beritanya, cuman terus ngeganjel aja di hati. Kenapa kok spesifik banget judulnya? Banyak motor Matic Honda mogok saat macet di jalur puncak, tak kuat nanjak di libur lebaran. Gila nggak tuh, spesifik banget. Honda. Kemudian pas dibaca-baca lagi, alasan mogoknya nggak kuat nanjak. Dan motornya nggak spesifik di satu produk aja, melainkan hampir semua lini produk motor Honda, mulai dari Honda Vario, Honda Scoopy, dan Honda Beat. Padahal kalau mau ke puncak nih ya, nggak ada motor yang nggak kuat nanjak selain Yamaha Mio generasi 1, sisanya pasti kuat nanjak. Karena dengan Mio generasi 1, minimal temen yang dibonceng turun dari motor dan jalan kaki di tanjakan. Itu mah formalitas doang. Pertanyaannya kok bisa motor Honda pada mogok? Jadi kalau dibaca lagi di artikelnya, alasannya adalah CVT-nya selip karena overheat di bagian kampas dan mangkok ganda. Dan kalau udah begitu biasanya mangkok kampas akan berubah bentuk dan mengunci dengan kampasnya yang pada akhirnya motor macet, nggak bisa didorong. Oke, di sini kita mau bahas sedikit. Kayaknya nggak motor Honda aja deh yang bisa ngalamin hal ini. Karena mau bagaimanapun motor Matic pasti punya part yang sama, yaitu kampas dan mangkok ganda yang pada akhirnya bisa selip juga. Jadi ini black campaign atau memang fakta? Kalian yang menentukan. Kemudian selain itu ada juga perihal masalah ini. Lagi-lagi beritanya spesifik banget. Blok CVT Honda Beat terbelah dua. Di artikel tersebut dikatakan CVT Honda Beat ini bisa kebelah dua karena menghantam lubang yang tertutup air. Sekali lagi, spesifik banget ya. Padahal bahan CVT di semua motor semuanya hampir sama. Jadi ini balik lagi ke penggunanya. Walaupun pada akhirnya di website ini dijelaskan kalau ini bukan karena cacat produksi, melainkan human error karena menghantam lubang dengan kecepatan tinggi dan membawa beban berlebih. Ya ini berita lama sih. Ya kalau mau ditelusuri terus menerus pasti ada aja berita yang aneh-aneh tentang Honda. Pertanyaannya, kenapa banyak yang menyerang motor Honda seakan-akan Honda seperti dibenci? Sebenarnya ada beberapa faktor. Yang pertama, kekecewaan terhadap Honda. Mungkin banyak dari user Honda yang kecewa akan motornya, mulai dari spakboardnya yang miring padahal baru turun dari mobil bak, sampai rangka yang keropos di kemudian hari membuat user Honda kecewa sama produk ini. Dan kalian tahu kan apa yang akan dilakukan oleh konsumen yang kecewa? Ya tentu aja menjelek-jelekan atau setidaknya memberikan fakta apa yang terjadi di produk yang diterima. Kalau udah begini, repot deh. Karena di zaman saat ini, dari satu orang yang kecewa bisa dengan mudah membuat orang lain ikut-ikutan kecewa hanya dengan melihat hal tersebut, padahal nggak ngalamin. Kemudian faktor selanjutnya ya tentu aja black campaign. Tidak dapat dipungkiri, black campaign akan selalu ada apapun kondisinya, apalagi di persaingan sepeda motor yang sangat ketat ini. Black campaign adalah salah satu cara untuk menjatuhkan lawan agar produk kita laku. Ini adalah cara kotor, tapi ini adalah cara yang efektif dan tercepat. Tapi di sini kita tidak tahu siapa yang melakukan black campaign, tapi yang kita tahu korbannya adalah motor yang selalu diberitakan negatif. Guys, lagi rame-ramenya rangka keropos nih, kalian tahu lah ya. Kemudian faktor terakhir adalah dari Hondanya itu sendiri. Honda sekarang bukanlah Honda yang dulu. Ya, Honda sekarang banyak yang bikin kecewa customernya. Contohnya motornya yang lapuk, motornya yang gredeg, motornya yang loyo dan lainnya. Ditambah pelayanan servis resminya Honda sendiri pun saat ini kurang dijaga kualitasnya. Siapa di sini yang pernah servis di Ahas? Masuk pakai baut, pulang pakai kabel tis. Mau di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, bahkan sampai ibu kota baru pun di Kalimantan, kejadian ini pasti ada aja. Kenapa bisa terjadi? Ya karena terlalu banyak anak magang yang kerja, jadinya nggak tahu SOP-nya dan tidak tahu apa yang harus dilakukan jika ada baut hilang. Jadi cara termudah, ya kabel tis. Ya mungkin dari semua ini, faktor utamanya adalah kekecewaan terhadap produk Honda itu sendiri. Dan kita harus akui juga, Honda saat ini memang lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas. Kalau udah begini, ya kita siap-siap aja menjadi salah satu konsumen yang kecewa. Tapi kalau saya pribadi sih, yang sangat saya kecewakan adalah bengkel resminya aja. Pertama, terkadang pengerjaannya yang kurang rapi. Dan yang kedua, Indian product slow movingnya lamanya minta ampun, lebih lama daripada cewek dandan. Bagaimana nih menurut kalian? Apakah kalian cinta atau benci atau biasa-biasa aja sama Honda? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.